Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lirik Karina Putri dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan sedikit membahas tentang keamanan informasi untuk pemenuhan mata kuliah keamanan informasi. Di sini saya akan membawakan topik pembahasan, ada 4. Yang pertama, pentingnya keamanan sistem informasi. Yang kedua, aspek keamanan informasi. Yang ketiga, ancaman keamanan informasi. Yang keempat, ada regulasi dan standar keamanan informasi. Masuk pada pembahasan yang pertama, pentingnya keamanan informasi. Keamanan informasi sendiri merupakan upaya untuk melindungi data atau informasi dari beberapa ancaman seperti akses yang tidak sah, penggunaan yang salah, atau adanya kerusakan. Alasan pentingnya untuk meningkatkan kepercayaan, melindungi data pelanggan atau informasi yang mungkin sensitif, itu dapat meningkatkan kepercayaan pada suatu organisasi. Untuk mencegah kerugian finansial. Pelanggaran data dapat menyebabkan kerugian besar akibat denda atau kehilangan suatu bisnis. Dan terakhir, untuk mendukung operasi sistem yang lancar. Informasi yang aman memastikan organisasi dapat beroperasi tanpa adanya gangguan. Nah, masuk pada pembahasan aspek keamanan informasi. Keamanan informasi sendiri dibagi menjadi 3 aspek utama yang biasa dikenal sebagai CIA. Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan. Keamanan informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang atau bertanggung jawab. Seperti contohnya diadakannya proteksi dengan password atau enkripsi. Yang kedua ada integrity atau integritas. Informasi diharapkan tetap akurat, utuh, dan tidak diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Contoh, adanya sistem backup dan log perubahan pada data. Yang terakhir ada availability atau ketersediaan. Informasi dapat diakses kapan saja untuk mengakses sebuah kebutuhan. Contohnya, adanya pemeliharaan server dan mitigasi serangan di DOS. Hal ini bertujuan agar sistem informasi dapat diakses kapanpun dan sesuai kebutuhan tanpa adanya gangguan. Nah, selanjutnya masuk pada pembahasan ancaman keamanan informasi. Ancaman keamanan informasi sendiri dibagi menjadi 2, ancaman dari internal dan ancaman dari eksternal. Ancaman dari internal sendiri bisa dicontohkan dari kesalahan manusia, seperti adanya kebocoran data secara tidak sengaja, akses tidak sah oleh pegawai, dan untuk ancaman yang eksternal bisa dikarenakan adanya malware, phishing, dan serangan di DOS atau distribute denial of service. Nah, ancaman dari keamanan informasi ini memiliki dampak. Yang pertama ada kehilangan data penting, yang kedua ada reputasi organisasi yang mungkin menjadi buruk, dan yang ketiga adanya kerugian finansial yang besar untuk suatu organisasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ancaman internal. Yang saya ambil contoh dari kesalahan manusia seperti kebocoran data secara tidak sengaja. Ada seorang pegawai mengirimkan email berisi file penting yang mengandung data pelanggan ke penerima yang salah. Administrator IT secara tidak sengaja menghapus database perusahaan tanpa memiliki backup. Nah, itu tadi pentingnya backup data untuk menjaga integritas data. Dan selanjutnya ada karyawan mempublikasikan dokumen rahasia ke cloud storage publik tanpa menyadari bahwa akses file tersebut terbuka untuk semua orang. Jadi semua orang bisa mengakses data yang sudah dibagikan oleh karyawan tersebut. Yang selanjutnya ada kesalahan dari akses tidak sah oleh pegawai, adanya pencurian data, dan pemanfaatan akses untuk kepentingan pribadi. Untuk pencurian data tersendiri, contohnya seorang pegawai yang memiliki akses ke data pelanggan, itu melakukan pencurian informasi seperti nomor telepon atau detail kartu kredit untuk dijual ke pihak lain. Untuk contoh pemanfaatan akses untuk kepentingan pribadi sendiri,
ada seorang karyawan yang tidak berwenang mencoba membuka informasi rahasia perusahaan, seperti seperti strategi bisnis untuk penelitian baru, untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau memberikan informasi kepada pesaing. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang ancaman eksternal dari malware atau malicious software. Malware sendiri merupakan perangkat lunak berbahaya yang dibuat untuk merusak, mencuri data, atau mendapatkan akses tanpa izin ke sistem komputer. Contohnya sendiri ada serangan ransomware WannaCry pada tahun 2017. Ransomware WannaCry sendiri menyerang berbagai organisasi global, termasuk rumah sakit. Serangan ini mengenkripsi file di komputer korban dan meminta tebusan dalam bentuk Bitcoin untuk mendeskripsinya. Yang selanjutnya ada spyware Pegasus. Malware ini merupakan untuk memata-matai target melalui perangkat mereka, seperti mencuri pesan, rekaman suara, ataupun lokasi. Malware ini biasa ditemukan dan digunakan oleh beberapa pemerintah untuk mengawasi tokoh politik, tokoh publik, dan jurnalis. Yang selanjutnya ada ancaman eksternal phishing. Phishing sendiri merupakan teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk menipu seorang agar memberikan informasi pribadi yang sensitif. Ada contohnya pengiriman email palsu dari bank. Seseorang pengguna menerima email yang terlihat resmi dari bank meminta mereka untuk memperbarui informasi akun. Email ini nantinya akan berisi sebuah tautan ke situs web palsu yang sangat mirip dengan situs bank asli. Nah, ketika korban memasukkan data login, pelaku mencuri kredensial tersebut. Jadi, secara tidak sadar, penerima email tersebut telah memberikan izin atau memberikan akses kepada pengirim untuk mengakses data pribadinya. Dan selanjutnya ada phishing di media sosial. Nah, ini sering sekali terjadi. Adanya pesan palsu dari akun yang menyamar sebagai teman, meminta korban untuk membantu dengan mengklik tautan tertentu yang sebenarnya mengunduh malware. Jadi, phishing di media sosial ini sering terjadi untuk pengiriman link-link, mungkin biasanya itu link aplikasi Bitly, bla bla bla. Nah, yang dimana itu nantinya data dari handphone korban itu akan tersalurkan ke si pengirim. Jadi pengirim bisa mengakses data pribadi kita. Dan selanjutnya ada ancaman eksternal dari serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Serangan ini bisa melibatkan pembanjiran server target dengan lalu lintas besar untuk membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Jadi serangan ini tuh biasanya menyerang di server. Dia melakukan lalu lintas yang besar sehingga server yang digunakan oleh korban ini tidak berfungsi atau berhenti sementara. Contohnya serangan pada platform games pada tahun 2022. Beberapa platform game online populer seperti Blizzard atau EA mengalami serangan DDoS yang membuat server mereka offline, sehingga mengganggu pemain selama beberapa jam. Yang selanjutnya ada serangan pada website pemerintah. Situs pemerintah di beberapa negara sering menjadi target serangan DDoS oleh kelompok hacker seperti Anonymous untuk menyuarakan protes atau menyebabkan gangguan layanan kepada masyarakat. Nah, adapun langkah-langkah mitigasi dari 3 ancaman eksternal. Pertama dari malware sendiri, untuk install antivirus dan pastikan perangkat selalu diperbarui. Hindari pengunduhan file atau aplikasi dari sumber yang tidak dipercaya. Untuk phishing sendiri, perlu diadakannya edukasi karyawan dan masyarakat untuk mengenali email atau pesan phishing. Gunakan filter email dan teknologi anti-phishing. Untuk serangan DDoS sendiri, menggunakan layanan anti DDoS dari penyedia cloud atau penyedia sistem. Memastikan kapasitas server memadai untuk menangani lonjakan lalu lintas. Memonitoring jaringan untuk mendeteksi serangan sejak dini.
Nah, selanjutnya masuk pada pembahasan regulasi dan standar keamanan informasi. Regulasi sendiri memiliki arti aturan hukum atau kebijakan yang mengatur pelindungan data dan informasi untuk mencegah ancaman keamanan. Standar sendiri memiliki pengertian kerangka kerja yang dapat ditetapkan untuk memastikan sistem informasi memenuhi persyaratan keamanan tertentu dalam pengoperasiannya. Nah, ada tujuan dari regulasi dan standar keamanan informasi untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, mengurangi risiko ancaman keamanan, dan memberikan pedoman untuk pengelolaan keamanan secara sistematis. Nah, contoh dari regulasi keamanan informasi sendiri ada GDPR atau General Data Protection Regulation, yang dimana digunakan untuk mengatur privasi dan perlindungan data pribadi di Uni Eropa. Ada HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act. Ini digunakan untuk melindungi data kesehatan di Amerika Serikat. Dan ada PP nomor 71 tahun 2019 yang ada di Indonesia sendiri, yang digunakan untuk mengatur penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Ada contoh dari standar keamanan informasi yang sebelumnya adalah regulasi dan sekarang adalah standar. Ada standar ISO 27001, yakni standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi. Ada NIST Cyber Security Framework untuk pedoman keamanan siber yang diterbitkan oleh Amerika Serikat. Ada COBIT, Control Objectives for Information and Related Technologies, digunakan untuk kerangka kerja untuk tata kelola teknologi informasi. Nah, ada pun manfaat dan tantangan kepatuhan terhadap regulasi dan standar keamanan informasi. Manfaat kepatuhan terhadap regulasi dan standar keamanan informasi sendiri meliputi menghindari sanksi hukum akibat pelanggaran regulasi, meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap sebuah organisasi, mengurangi risiko serangan cyber dengan penerapan kontrol yang efektif. Nah, ada tantangan dalam implementasi keamanan informasi sendiri. Ada kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang standar, biaya implementasi dan pemeliharaan yang tinggi, resistensi perubahan karyawan atau manajemen. Nah, di sini saya mengambil kasus dari Facebook Meta. Pada tahun 2023, Meta Platform atau induk perusahaan Facebook ini dijatuhi denda 1,2 miliar euro oleh Uni Eropa atas pelanggaran General Data Protection Regulation atau GDPR. Kasus ini melibatkan transfer data pengguna Eropa ke server di Amerika Serikat tanpa perlindungan yang memadai. Jadi GDPR mewajibkan perlindungan ketat terhadap data pribadi pengguna, terutama saat data tersebut dipindahkan keluar Uni Eropa untuk menangani regulasi yang dilanggar. Nah, kesalahannya Meta ini terus mentransfer data pengguna ke pengguna Eropa ke Amerika Serikat. Meskipun telah ada keputusan sebelumnya bahwa kebijakan Amerika Serikat tidak memberikan tingkat perlindungan privasi yang setara dengan GDPR. Nah, konsekuensi dari pelanggaran GDPR oleh Facebook Meta ini, Facebook Meta dikenakan denda 1,2 miliar euro. Denda terbesar dalam sejarah penerapan GDPR. Tindakan perbaikan yang diberikan pada Facebook Meta, yakni diberi waktu 5 bulan untuk menghentikan transfer data dan 6 bulan untuk memastikan data pengguna yang telah ditransfer sebelumnya dapat dilindungi sesuai dengan GDPR yang berlaku. Nah, pembelajaran dari adanya pelanggaran GDPR oleh Facebook Meta sendiri, yakni untuk kepentingan kepatuhan, kasus ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap regulasi seperti GDPR. Hal ini dapat mengakibatkan sanksi finansial besar dan kerusakan reputasi. Yang selanjutnya ada peran standar keamanan. Dengan menerapkan standar seperti ISO 27001 dapat membantu perusahaan mematuhi regulasi dengan memastikan sistem manajemen keamanan informasi itu
mereka lebih efektif. Nah, kesimpulannya, keamanan sistem informasi adalah elemen penting dalam melindungi data, privasi, dan operasi di era digital. Dengan menjaga kerahasiaannya, integritas dan ketersediaan informasi, keamanan sistem informasi, mencegah ancaman cyber, membangun kepercayaan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Upaya ini nantinya membutuhkan kolaborasi antara teknologi, kebijakan, dan edukasi untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan berkelanjutan. Terima kasih. Sekian dari yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.